Tema kita hari ini dan besok sama, bertumbuh di dalam Kristus. Coba kita lihat ayatnya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Saya mau cek suara saya di Zoom, Instagram, Facebook, aman? Ini nggak bisa nyala lampunya ini. Nggak kenyala loh, supaya nerang enak. Enak. Ya udah, Kolose 2 ada di layar nggak? Ada ya, Kolose 2 ayat 7. Ya. Hendaklah siapa? Nah, itu saya mau jangan kamu lagi. Ulangi. 1, 2, 3. Hendaklah saya ngapain? Berakar di dalam Dia. Satu-satu. Terima kasih. Nah, apa jelas? Nah, apa? Biarin aja kelihatan. Kalau kita mendengar kata berakar, itu langsung mikir apa? Apa? Tumbuh. Hampir betul. Apa? Pohon. Hampir betul. Berfondasi. Fondasi. Masuk ke dalam. Satu lagi. Air. Hampir betul. Sudah mulai dekat. Kalau nggak ada sejauh sendiri sudah menyerap. Betul nggak? Makin hampir betul. Air, akar, hampir betul. Mendengar kata hendaklah saya, saudara, berakar di dalam Dia. Tahun 90 pertama kali saya ke Jayapura, saya bertemu dengan seorang namanya Pak Pangeran Upung. Dia orang Dayak tapi sebagai pejabat di Provinsi Papua. Dia berkata begini, waktu itu orang-orang Papua sedang ribut dengan Pak Harto, sekitar tahun 90 masih Presiden Harto. Itu dikirim banyak transmigrasi yang Muslim, memang punya tujuan khusus. Tapi Pak Upung ini punya istilah bagus sekali. Kalian gak usah bingung dengan mereka. Justru kita bersyukur kalau mereka dikirim ke tanah kita, supaya kita tidak repot-repot mengurus mereka. Betul nggak logikanya? Tapi saya masih belum ngerti. Saya tanya Pak Pung, coba jelaskan. Gini Pak Dani, kalau saya orang Dayak Kalimantan Utara, saya bawa pohon pisang yang dari Kalimantan Utara, dari kampung saya. Lalu saya tanam pohon pisang ini di tanah Papua. Dia hidupnya dari Dayak atau Papua? Dari Jawa. Dari Dayak dong. Dari mana? Pohonnya dibawa dari tanah Dayak karena dia asalnya di sana. Dan bawa pohon pisang atau pohon apa saja lah dibawa ke Papua, ditanam di sana. Pohon ini tumbuh dengan tanaman Tanah Papua. Nah, loh kok enggak? Oh iya harusnya gitu dong. Ini kan beras loh. Hai, lu iya atau tidak? Oke, saya bilang, kalau kita ini diminta untuk berakar. Kita dari Indonesia, dari Jerman, dari dunia ini, dan berakar di dalam Kristus. Berarti kita nyerap air, nyerap hidup dari mana? Kristus. Itu maksudnya jawab. Sumpah. Setuju? Nah, kalau kita menyerap dari Kristus kan akar kita di dalam Dia, berarti hidup kita dari siapa? Kristus. Berarti ada unsur nggak Kristus itu masuk ke hidup kita? Lu jawab, otomatis. Saudara, ini pertanyaan penting buat hidup kita. Ternyata musuh utama berakar di dalam Kristus itu agama. Ketika gereja hanya menekankan ritual, ayo ikut doa pagi, jangan lupa ya, di Jerman susah doa pagi ya, di Indonesia apa? Ayo ikut belajar Alkitab, ayo ikut ini, ayo ikut kamu pelayanan. Maaf, bukan itu yang dicari oleh Tuhan.
melakukan aktivitas. Dia mau saudara dan saya berakar di dalam. Sebetulnya ayat 7 itu kecepatan. Kita lihat ayat 6. Ada urutan-urutannya. Coba lihat ayat 6. Di mana dulu? Ya. 1 masih Kolose 2 yang di rumah ya. 1, 2, 3. Kita telah apa? Saya telah apa? Jelas bukan? Kalau kita belum menerima dia, pasti nggak di sini. Weekend pasti kena itu. Gak usah tersinggung. Betul? Karena kita telah menerima Yesus, maka itu kita ada di kumpulan orang-orang benar dan orang-orang percaya. Setelah itu apa baca? Karena itu baca. Loh, kok mulai didukung dan kata-kata saya. Karena itu hendaklah hidupku tetap di dalam Dia. Ini urutannya. Masih ingat perumpamaan Yohanes 15? Yesus pohon, kita apanya? Caranya ranting-ranting. Bayangkan kalau ada ranting, ada dahan pohon, nempel seminggu 2 jam, terus keluyuran lagi, nanti tunggu minggu depan nempel lagi, mati. Bukan cuma nggak bertumbuh, itu pohon plastik. Loh, betul tidak? Yang kalau kotor dicabut dicuci. Saudara lihat, ini urutannya. Setelah kita menyadari akan hidup kita yang penuh dengan dosa dan kenajisan ini, lalu datang Injil, kita diselamatkan menerima Yesus. Setelah kita menerima Dia, kita Yesus Tuhan kita. Saya lupa, ini penting. Kalau saudara baca kata Tuhan yang dalam bahasa Ibrani Adonai, dalam bahasa Yunani itu Kurios, itu dahsyat. Punya 2 kalimat saja, enggak 3, enggak 4, 2. Kalau kita memanggil Dia Tuhan, berarti Dia itu penguasa mutlak atas hidup kita. Itu nomor 1. Bahasa Jermannya penguasa. Legitimiert, nih. Legitimiert. Ya, legitimiert. Penguasa mutlak atas hidup kita. Legitimiert. Coba lihat Jerman. Negara-negara di dunia itu tunduk mutlak nggak kepada konstitusinya? Bahasa Jermannya apa? Konstitusi, undang-undang negara. Verfassung. Verfassung. Ya, Bundesverfassung. Lo ngerti gak sih? Tanya suara siapa? Dulu wajahnya kok gak ada relasi saya ngomong gitu. Harusnya, oh iya kalau belajar itu begitu, begeister gitu loh. Semangat gak sih begeister yang kita ini? Saya tidak usah capek, semangat sekali kalau sudah lihat firman seperti itu. Berarti penguasa mutlak atas hidup kita. Bayangkan kalau ada regierung, pemerintah yang tidak tunduk pada Legitimitas Herrscher. Verfassung. Oh, Bundesverfassung. Verfassung. Verfassung. Jadi apa negara ini? Kacau. Dalam hal ini saya mau tanya kepada semua kita. Antara kita dengan diri, dengan binatang, siapa yang lebih menuhankan dia? Kita atau mereka? Binatang. Ya kok sarap kuraku, kok tersinggung. Ya fakta loh. Siapa lebih menganggap dia itu Tuhan? Binatang atau kita? Binatang. Kok sarap kuraku? Oke, saya mau beri bukti. Kapan terakhir Jerman ada gerhana matahari?
11 Agustus Yang terakhir saya gerhana matahari bersama istri saya, kami ada di Tulsa, Oklahoma. Itu Juli tahun yang lalu. Nah itu gerhana pas jam 12. Pernah di Indonesia terjadi gerhana itu jam 7.38 pagi. Nah saya itu paling suka kalau ada gerhana meneliti, para biologis itu meneliti binatang-binatang. Tahu kan? Ada binatang malam dan ada binatang siang, ya. Nah binatang siang baru hidup makan berapa jam? Kalau misalnya 4:30 pagi atau jam 4 mereka baru keluar. Seperti ini sekarang apa? Berapa jam? Itu lah. Nggak sampai. Oke lah, hampir 3 jam. Begitu bulan nutup matahari, itu yang mengagumkan. Langsung mereka masuk lagi ke kandang. Dan nggak ngomel. Kalau kita loh makan setengah jam, belum benar belum makan. Lo ngerti nggak? Ini fakta. Lalu binatang malam yang baru tidur juga kurang dari 3 jam. Kaget, gelap lagi. Dan mereka keluar, saudara. Ngerti nggak contoh ini? Ini fakta loh. Ada yang protes nggak mereka? Enggak. Loh saya tanya, ada yang protes nggak? Sama sekali. Cuma bingung saja. Ada apa? Maka itu berbahagialah kita yang nggak punya jam. Loh, mereka tunduk kepada alam. Dan gerhana itu berapa menit paling lama? Ayo. Masalah ngomong. Jangan bilang jam, nggak ada gerhana jam itu rusak semua bumi ini. Gerhana itu paling lama berapa menit? Cepetan. Ayo 5 menit. Kita yang jawab. 3 menit, 5 menit. 5 menit, cepet banget. 10 menit tidak pernah lebih. Dan luar biasa ketika rotasi itu bergeser, matahari kembali terang. Nah, ini hewan ini nggak ada yang mati-mati, nggak ada yang protes. Ini apa-apaan? Ini siapa mainan lampu ini? Ya? Kenapa begini? Serius. Di situ saya belajar. Maka itu dengar kalimat ini. Percuma kita mengakui Tuhan itu Maha Kuasa. Percuma. Kalau kita tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan. Dengar baik-baik. Antara kita dengan mereka, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Saya menjawab, ini mikir. Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Kita atau mereka? Ini masalah. Maka itu Tuhan tidak akan bisa Maha Kuasa dalam hidup kita, karena kita bisa berkata naik. Begitu Tuhan, Daniel, kamu ke kanan, naik. Tuhan marah, jawab kuping saya, kanan goblok. Lu cepat jawab. Enggak. Ini yang luar biasa. Dia diam, sedih. Kenapa Daniel kamu enggak? Semua pelanggaran ada akibat. Sama. Nah, ini yang kita kurang ajar. Ketika kita jatuh sakit, biasanya mungkin Tuhan, aku sudah berdoa loh dari ritual tadi. Aku rajin doa pagi. Ibu Gembala bilang jam 5, saya jam 4 sudah datang. Saya ini kalau mau beri persembahan paling banyak loh Tuhan dibanding yang lain. Lihat aja. Kolektnya akan ada 50 euro itu pasti saya. Sombong. Wah. Maaf bos. Lalu kita ungkit-ungkit. Kenapa saya sakit? Kok kau tidak menyembuhkan? Saudara, Alkitab
itu satu-satunya buku, satu-satunya yang pertama menulis apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Cuma ini masalahnya, semua yang papa kita larang makan itu enak-enak justru. Lu ngaku iya atau tidak? Kok enak semua? Lu saya tanya iya atau tidak, cepat jawab. Ini yang cuma nggak enak ya suka. Nah, dunia kedokteran memberitahu 80%, saya orang Jawa, saya mau pakai kalimat bahasa Jawa, mantap. Dokter dunia medis, ada medicine, di sini ada medicine ya, ada. Oke, 80% manusia sakit, ini bahasa Jawa. Gara-gara cuang keming geragas. Bahasa Jawa ini apa? Bahasa Jerman kok. Giri Schnauze. Bagus sekali ya. Giri Schnauze. Kan mantap bahasa Jawa. Cuang keming geragas. Setuju? Jadi kalau diminta untuk mendoakan orang sakit, please, bitte, jangan langsung, jangan nama Yesus, hanya pergi. Hanya pola makanmu bagaimana. Loh kan begitu kalau kita ke dokter. Loh ya atau tidak? Begitu kita ke dokter ngeluh ini, ngeluh itu, pertanyaan pertama, perlu fiskro nggak? Perlu makan cinta? Pertanyaan pertama, pola makan Anda. Lu ya atau tidak? Ini resiko dari pelanggar. Bukan berarti saya nggak makan, tapi masih enak. Maaf, ini saya masih makan, tapi nggak geragas tadi itu. Tahu diri lah Pak. Jadi contoh ini. Nah, jadi kalau ada orang sakit, jangan didoakan dulu, ajak duduk, ngomong baik-baik. Pola makanmu apa? Bayangkan semua jenis jeroan habis. Bagaimana mau sehat goblok? Enggak amin. Betul nggak ini sebenarnya? Jeroan itu sudah kotor, sudah nggak sehat. Yang suka itu serang. Kan nggak marah kok ini buat kita. Setuju ya? Tuhan, keluarga mau cerai. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus, hancur dengan perceraian. Bukan itu. Kita ajak duduk dua orang yang mau cerai ini, bacakan aturan. Apa Verfassung? Ya, undang-undangnya bacakan. Nah, setelah kita bacakan undang-undang pernikahan yang ada di Alkitab, tanya suaminya bagaimana, istrinya bagaimana. Setelah tahu ya usaha. Maka itu kitab Yakobus 1 berkata, kalau kita baca Alkitab itu seperti lihat cermin. Masih ingat ayat itu? Nah, begitu kita bercermin, ternyata ada hitam-hitam di dahi. Orang bodoh tetap pergi, yang bersihkan dulu. Ini luar biasa. Saudara, hanya Alkitab. Saya nggak tahu siapa menemukan, tapi setahu saya itu mungkin Martin Luther. Sudah ditemukan berabad-abad yang lalu. Begini, Alkitab itu tadi memimpin Jerman, oh iya. Mana? Oh di ada. Oh beda. Lihat ini. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Terus ini luar biasa. Siapapun yang baca dia, saya tolong bahasa Jerman. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Siapapun yang membaca dia, maka buku itu akan membaca itu. Keren. Loh, siapa yang keren? Ini luar biasa. Tidak ada buku di dunia yang sehebat di Bible. Kalau kita baca dengan pimpinan Roh Kudus, semua kesalahan kita akan dia koreksi. Daniel kamu begini, Daniel kamu begini. Ini luar biasa.
Maka itu ayo hari ini kita hidup sungguh-sungguh menuruti semua firman yang kita dengar. Hasilnya akan luar biasa. Jadi kata Tuhan ada dua. Apa yang pertama tadi? Dapat ditanjikan satu-satunya penguasa mutlak atas itu. Nah untuk ini binatang ini, maka itu binatang mereka tahu aturan. Kalimat kedua, apa itu Tuhan? Pemilik tunggal atas hidup. Saya beri contoh. Kalau kita mendengar kata diban, itu kereta api cerita. Pemiliknya Tospan. Ada? Nggak ada diban dimiliki oleh Kowi. Cerita loh. Menunjukkan apa pemilik itu. Hampir betul. Iya, kuasa putra. Ada satu kata. Tanggung jawab. Ada apa-apa dengan diban, entah gerbongnya, entah lokomotif, mereka panik atau bersebanyak. Nah, itu. Ini luar biasa. Sekarang, kalau kata Tuhan, ini maaf, ya, karena kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Wih, ini luar biasa. Nah, apa? Pemilik tunggal dan penguasa mutlak. Percayalah, setan gak berani. Saya beri contoh. Ya, contoh. Kalau saudara beberapa kali lewat di satu jalan, lalu ada mobil mewah. Sekarang mobil mewah di Jerman apa ya? Lamborghini bukan, itu Italia. Jerman. Audi Porsche. Ya. Tiap kali saudara lewat jalan itu melihat Porsche ini yang tipe baru, tapi kotor. Atau lihat rumah mewah. Lihat rumah mewah. Kalau di Hamburg itu ada daerah mewah, daerah yang ala-ala itu. Selama pernah tinggal di Steinfurter Ale bacanya. Itu daerah mewah. Kalau di Mannheim, kalau Jakarta Menteng. Augusta Anlage. Oke. Dan saudara lihat ada mansion. Bahasa Jermannya apa mansion? Sama. Mansion itu kalau bahasa itu dari bahasa Prancis. Ya pokoknya rumah mewah, tapi nggak terawat. Ayo saya tanya, apa yang langsung keluar di benak kita? Lihat mobil mewah nggak terawat, lihat rumah mewah nggak terawat. Awas berpobak kasih aku pasang. Dan itu, ayo Pak, begitu lihat itu semua orang loh saudara, di bangsa apa saja. Iya, sudah tapi ada sesuatu. Males, hampir betul. Penghuninya jorok. Apa? Sayang, hampir betul. Ayo. Enggak pernah lihat seperti ini. Kecewa, iya. Nah ini, kecewa dengan siapa? Penghuni ya? Nah. Oh, pasti saudara lupa. Waktu itu saya bersyukur ya. 99% rahasia firman yang Bapak beri kepada saya
kok dia terjemahkan ya kasihan anak-anak. Bisa di belakang nggak duduknya? Supaya dua anak, yang satu ngerti bahasa Indonesia juga. Ngerti? Di belakangnya, kalau terjemahkan di belakangnya. Ibu aku dulu yang bawa anak. Karena kalau menerjemahkan bersatu itu, oh enggak, lo anak-anak dulu tetap kamu di situ. Nah, ini kalau karena saya bisa menerjemahkan, nah ke belakangnya, kalau enggak di program kan yang mereka sampaikan ini penting anak. Ternyata bangsa apa saja saya menemukan kalau lihat barang mewah enggak terawat itu langsung siapa pemiliknya? Lu pernah kepikir enggak? Ada yang aneh Pak. Kenapa kamu mesti tanya pemiliknya? Cepat jawab. Berarti mobil sewaan Pak. Kenapa? Mobil sewaan. Bukan. Mobil sewaan itu nggak bisa sembarang udah dikejar. Lo betul nggak? Mobil sewaan itu kan saudara pakai data, dikejar nggak dibalikin. Lo iya atau tidak? Saudara, ini loh saudara. Ketika saya tahu firman ini, kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Apalagi tadi kata Tuhan? Iya. Iya, apa artinya? Penguasa mutlak dan pemilik tunggal. Ini Tuhan kita tidak akan membiarkan hidup kita jorok, hidup kita kotor, tidak akan. Katakan amin. Dia pasti jaga. Terima kasih. Kalau dia itu Tuhan kita, penguasa mutlak dan pemilik tunggal, dan setan tahu, dia berani ngapa-ngapain kita? Tidak mungkin. Ini luar biasa. Tahun 85 pertama kali saya ke Australia. Saya sampai di Queensland. Ada satu kota kecil di pinggiran kota Brisbane. Saya tinggal dengan keluarga orang-orang Finlandia. Nah dari tahun 85 itu saya baru tahu ternyata Finlandia itu negara pantai coastal pertama di Eropa. Dan sampai hari ini gereja pantai coastal besar di Finlandia. Nah, salah satu hamba Tuhan di situ menceritakan suatu malam dia mimpi. Dan mimpi itu saya tidak akan lupa sampai hari ini. Di rumah itu karena dia orang kaya. Itu mansion 3 lantai pakai lift nih, saya masuk rumah itu mewahnya luar biasa. Nah terus dia ngajak saya, Pak Daniel, saya punya satu kamar di paling atas dan itu untuk Tuhan Yesus. Saya pikir gimana modelnya? Wih, saya belum pernah lihat kamar semewah itu. Terus dia bilang, saya tunjukkan kamar kami suami istri, beda memang. Wah, yang kamar Yesus itu pokoknya saya nggak bisa mengatakan saya 85 itu nggak ada HP, jadi nggak bisa foto. Itu bagus. Tapi suatu malam katanya, saya diberi pelajaran yang sangat menakutkan. Tiba-tiba malam itu saya mimpi setan gedor-gedor pintu rumah saya sampai kencang. Saya pikir siapa? Wih, saya buka pintu setan. Untung saya lebih kuat. Akhirnya saya menang, saya kunci. Tapi mereka begitu kuat. Puji Tuhan, saya bersyukur ada Tuhan Yesus. Pagi-pagi sarapan. Tuhan Yesus biasa sarapan. Ini mimpi loh. Wah, luar biasa. Terus dia ini mikir, kok Tuhan Yesus nggak tanya apa-apa ya semalam itu? Harusnya dia dengar loh. Ya udah, dia nggak mau ngomong. Malam kedua balik lagi setan ini. Lebih kencang dari malam sebelumnya. Wah, luar biasa. Nah, tiba-tiba setan ditantang. Kamu mau? Aku yang punya rumah ini. Dan
Yesus untuk tamuku, dengan maksud supaya dia keder apa tidak ada Yesus. Tidak. Dia berjuang lagi bergumul. Puji Tuhan dia menang. Nah, sarapan di hari kedua dia nggak tahan. Tuhan Yesus, 2 malam ini Tuhan dengar nggak sih ada keributan? Oh iya. Terus kenapa? Wajar nggak? Kalau saudara zaman rumahnya ngomong apa pada Tuhan Yesus? Karena rumah kita dikutuk setan 2 malam. Yesus dengar. Kita tanya apa? Nah, kenapa diam saja? Di situ saya tahu arti kata itu. Loh, yang setan cari siapa? Pemilik. Maksudnya, loh ya, yang cari, mereka cari kamu, nggak cari aku. Aku cuma tamu di sini. Oh, dalam mimpi itu dia sujud bertobat, ampuni Tuhan. Mulai hari ini semua surat rumah kunci bagianmu. Dia bertobat. Malam ketiga setan goblok balik. Yang buka pintu siapa? Ayo, masuk nggak ngerti. Yang buka pintu siapa? Tuhan Yesus. Oh, kok nanti pemiliknya? Iya, sejak kemarin ada serat terima. Maaf. Walaupun itu mimpi, tapi benar nggak fakta? Siapa pemilik hidup kita? Amin. Maka itu saya ulang lagi, setan itu paling suka kalau lihat orang Kristen rajin doa. Doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Bagus gak? Tidak, itu gak kerja namanya doa terus ngabur. Tahu lagi ketahuan. Tuhan itu gak suka kalau kita doa pagi, siang doa, sore doa, malam doa. Sama. Ini banyak pengajaran yang salah. Percuma rajin baca Alkitab, percuma rajin doa, percuma rajin pelayanan. Kalau Tuhan kita bukan dia. Hebat. Ini yang kita harus hebat. Terus karena itu hendaklah hidup. Ayo baca ayat 6. Karena itu hendaklah hidupku tetap di dalam dia. Setan hanya cari pemilik kita siapa? Kristus. Masih ingat kerajaan Inggris itu punya emblem, punya cap kerajaan. Kalau ada perusahaan-perusahaan dan keluarga kerajaan suka pakai, itu di depan perusahaan itu ada gambar. Apa istilahnya bahasa Inggris tahu? Banner. Apa? Banner. Ya bukan kan ada tulisan apa saya lupa. Oh, Ada. Itu nggak sembarang orang punya. Ada Taylor ini apa Her Majesty apa dulu, terus mau makan, terus apa itu ada emblemnya, ada simbol kerajaan. Wah, itu pasti diakui. Itu nggak usah pasang iklan, pasti laku. Karena keluarga kerajaan yang belanja di situ buat baju apa istilahnya sih Pak? Ini saya ingat. Kita pernah tahu gambarnya? Coat of arms. Coat of arms. Out of arm. Coat of arms. All of arm. All of arms. Ya pokoknya simbol kerajaan itu penting. Dan tidak sembarang perusahaan boleh pakai simbol itu. Saya harus sudah ngerti. Nah, ada tanda di hidup kita sebagai pemilik itu siapa? Satu ayat sebelum ayat 7, Wahyu 14 ayat 1.
Wahyu 14 ayat 1. Ayo kita belajar ini sekarang. Dan ini sungguh luar biasa. Wahyu 14 ayat 1. Inilah satu-satunya ayat. Saya ulangi, satu-satunya ayat. Tidak ada ayat yang lain. 14 ayat 1. Ya, apa satu-satunya ayat? Sabar. Kemarin salah seorang yang tahu perjalanan saya cukup panjang, karena dalam satu hari, kamu dalam satu hari naik pesawat 4 kali dari Nagiri langsung ke Frankfurt, kamu nggak takut? Saya tanya takut apa? Ya takut itu. Enggak, karena saya tahu siapa pemilik saya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia. Angka nggak perlu kita bahas. Ayo kita cari perbedaan. Karena cuma ini ayat yang memberitahu kita bahwa ada orang-orang tertentu yang akan berdiri bersama-sama. Tapi ayat-ayat yang lain berdiri di hadapan. Bedanya apa? Berdiri di hadapan Yesus di sana, tapi berdiri bersama-sama. Cuma satu ayat. Bedanya Berhadapan itu cuma berhadapan itu banyak ayat, tapi berdiri bersama-sama cuma satu. Bedanya apa? Ikut. Enggak cuma ikut. Partner. Nah, sejajar. Ya. Kalau berdiri di hadapan hamba dengan bos, ini luar biasa. Kenapa itu? Ya, tidak apa-apa. Saya senang kalau dengar firman kita belajar diskusi. Maka itu saudara, Tuhan memberi saya kepercayaan kalau saya khotbah, saya nggak mau ngomong sendiri, enggak. Saya aja dengar itu ikut mikir. Kali ini firman kita belajar. Beda jauh nggak berdiri di hadapan dan berdiri bersama? Beda jauh. Mana yang lebih hebat? Ini ternyata cuma satu syaratnya. Lihat kalimat terakhir. Dan digahi mereka yang bisa bersama-sama berdiri bersama-sama dengan Yesus. Tertulis namanya Yesus Kristus dan nama Bapaknya. Ini yang saya tidak suka. Ternyata ribuan tahun, 2000 tahun lebih gereja di dunia, setan berhasil menghapus nama Bapa. Dan banyak orang, 99,99% yang mengaku Kristen, murid Yesus, nggak pernah tahu siapa nama Bapa. Padahal dia mengajar Bapa kami yang terus kuduskan namamu. Kenapa kita nggak cari siapa nama Bapa kita? Dan selama Tuhan Yesus hidup di dunia berapa ratus kali, dan yang paling banyak itu Yohanes 17, kuduskanlah mereka dalam namamu Bapa. Buatlah mereka satu dalam namamu Bapa. Karena setan tidak suka. Ternyata kalau hanya ada nama Yesus di mindset kita, dari nggak bicara mindset, bahasa Jerman apa? Stier. Mindset atau apa? Stier. Dahi. Bukan ciumnya, mindset. Oh, pola pikir. Berapa banyak? Maaf, bukan saya mau merendahkan. Orang Indonesia lulusan Jerman pulang nggak hidup dengan cara Jerman terkait, rusak lagi di sana.
Lu ngerti? Karena seharusnya kalau seorang di Jerman, pola hidup itu beda. Saya waktu itu hanya 9 bulan di Jerman, sampai hari ini banyak orang Jerman saya ikut. Mindset ini berubah. Yang penting ini bertumbuh di dalam Kristus itu dimulai akar kita mengisap tanah dan air. Lalu pola pikir kita dipengaruhi siapa? Kata isme kayak faham, komunisme, bahasa Jermannya Komunisme. Itu faham. Kenapa orang bisa berubah pahamnya? Karena baca. Dunia tidak, karena baca. Das Kapital itu merubah dunia. Tapi sayang, Das Kapital itu bukan karangan Karmas, itu Engels. Maka itu nyeleweng. Pada waktu Karl Marx menemukan komunisme, itu mengambil 7 ayat dari Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Saya kaget. Waktu saya lama di Bohong tahun 83. Hari-hari kalau semua student kuliah saya ke bibliotek. Suatu hari saya menemukan bukunya Karl Marx, tapi bukan yang Das Kapital. Sebelum itu saya lupa judulnya. Ternyata Karl Marx itu marah kepada Paus, uskup kardinal yang kaya emas di gereja luar biasa. Zaman itu Eropa miskin karena baru perang. Ternyata kata komunis itu dari bahasa Alkitab. Begini ternyata Karl Marx. Hei Paus, berkomunilah kamu dengan rakyat. Hei kardinal dan uskup, berkomunilah kamu dengan rakyat. Ada orang Katolik di sini? Apa kata komuni dalam bahasa Katolik? Persekutuan dengan tubuh Yesus. Nah, saya kaget. Jadi komunisme itu dari kata komuni. Lalu kata kerjanya komunikasi dan muncul kata komunitas dan bentuk-bentuk komuni yang lain. Saya di bibliotek Universitas Bohong itu saya gemetar. Hah? Komunis dari Alkitab dengan motivasi yang benar. Karl Marx berseru kepada gereja yang kaya-kaya pemimpinnya. Yang William Engels. Saudara, saya bertanya, 8 dekade komunis sah muncul itu 1918. Waktu revolusi Bolshevik seharusnya dibunuh, lalu Mussolini, Stalin muncul, komunis. Dan komunis runtuh tepat 25 Desember 89. Dan saya ada di Berlin hari itu. 9 November saya ikut rame ketika tembok Berlin mulai dipukuli orang-orang. Saya bersyukur ada dalam sejarah itu. Lalu klimaksnya Ceausescu, presiden Romania, ditembak mati tepat di tanggal 25 Desember 89. Hari itu dinyatakan oleh PBB komunis habis. Kalau saudara cari di Google 1 Januari 1990, headline koran-koran berbunyi The year that changed the world. Tahun yang mengubah dunia itu 1989 karena hancurnya komunis. Nah, saya tanya kepada tahun 83, cuma komunis ini hanya 8 dekade. Tapi kenapa sepertiga dunia bisa percaya komunis?
yang diambil dari Alkitab. Tuhan menjawab, karena gerejaku tidak serius menjalankan firman, hanya sibuk dengan doktrin, liturgi, dan perang dogma. Winner, faham? Itu mindset. Ayo jujur, ada berapa nama lagi di otak kita selain dua nama ini? Nama anak domba, nggak usah ditaruh. Dan nama bapak kita adalah Yahweh, nggak usah. Yahweh itu ditulis hampir 6.000 kali di Alkitab. Tapi setan berhasil menghapus, nggak sisa satu. Saya kenal nama papa saya itu bulan September 1988. Waktu saya membaca bukunya Morkonis Majid, Cendekiawan Muslim Indonesia menikah. Siapa Allah itu? Saya kaget. Ternyata Allah itu dewa air, bukan Tuhan kita. Oke, saya nggak bahas itu. Ini mindset kita ini apa? Yang sering muncul setelah dua nama adalah nama ketiga, namanya duit, uang. Betul? Maka itu Matius 6:24 berkata, kamu nggak bisa mengabdi melayani dua tuan. Siapa dan siapa? Yesus dan uang. Ini luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan kalau Tuhan bisa menjaga saya sampai hari ini. Itu anugerah Tuhan yang hebat sekali. Serius. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ayo periksa siapa yang ada di otak kita. Selain dua nama ini, jangan ada nama. Jelas ya? Kembali ayat 7. Ya, jam berapa ini? Oh, masih lama. Masih lama. 6 Efesus 2 Kolose 2 ayat 7. Jadi tahu ya, berakar untuk kita menyerap Dia. Makasih. Jadi ingat siapa yang punya, memiliki kita itu siapa. Kalau saya akan tahu ada emblem, ada simbol kerajaan Inggris itu, coba cari siapa jadi lupa istilahnya. Pada bulan Mei yang lalu saya ke UK. Hendaklah kita apa? Ayo, masuk lupa. Berakar dalam Dia. Artinya menyerap hidup Yesus. Setelah itu dan dibangun di atas Dia. Artinya apa? Dibangun di atas Dia. Tahu fondasi? Kalau bangunan dinding setelah fondasi nggak ngikuti fondasi, roboh rumahnya, namanya rumah-rumah. Hidup saudara dan hidup saya harus ikut pola patron pattern Yesus. Setelah itu nggak selesai. Hendaklah saya, kamu lagi lupa lagi. Hendaklah saya apa? Bertambah teguh dalam iman. Stop dulu. Ini saya akan ulang. Iman itu nggak sekedar milik gereja atau orang Kristen. Semua hidup ini pasti perlu iman. Betul? Contoh, jangan takut ya, jangan takut. Jangan percaya nggak? Setiap kali kita pergi naik pesawat, kita ini sedang naik peti mati terbang. Nggak amin. Ya atau tidak? Karena tidak ada perusahaan airline yang punya iklan. Inilah perusahaan penerbangan yang paling safe di dunia. Berani pakai iklan itu? Bisa tanya. Ya, kecelakaan pesawat terbang. Walaupun nggak rutin, tapi sering. Kalau kita nggak punya iman, melihat fakta itu, Flughafen pasti sepi. Kok nggak amin? Kenapa? Airport sepi,
Semua takut. Orang takut terbang. Buktinya rame terus itu. Nah, kalau kita naik pesawat, kita beriman kepada siapa? Pilot. Ada tiga. Yang cepetan, beriman kepada cepetan naik. Mesti kan naik kapal, sudah naik pesawat. Satu, beriman kepada sebelum pilot. Pesawatnya. Baru pilotnya. Karena begini loh. Mungkin nggak ada orang naik pesawat. Maaf ya, saya nggak masuk kokpit dan kabin dulu. Saya mau turun lihat banyak. Bagus enggak? Sayapnya sudah jauh. Baru naik. Mungkin nggak? Loh, nggak mungkin dong. Terus tanya, maaf ya, ini pesawat tahun berapa? Sudah punya berapa ribu jam terbang? Kira-kira kalau udah penumpang itu suruh turun, cari becak saja. Kenapa semuanya pesawat? Pertama beriman kepada pesawatnya. Kita nggak perlu periksa mesinnya atau apa. Padahal satu-satunya transportasi yang paling risiko besar itu pesawat. Naik kapal laut, kecelakaan masih ada pelampungnya. Betul enggak? Begitu dia naik pesawat yang diberitahu pakai alat pelampung, saya itu tertawa. Itu kan kalau jatuhnya di air. Nah, orang Eropa yang Indonesia lewat apa? Kalau jatuhnya di gunung, fungsinya apa? Wah, ini masalah tanya. Betul? Tidak penting buat waktu. Tidak ada orang naik pesawat itu nggak diberitahu siapa nama pilot. Dan itu undang-undang. Saya tanya, 3 menit kemudian, kalau ditanya, kamu siapa nama pilotnya? Belum sepekan 3 menit setelah diumumkan, ingat nggak? Kenapa? Nggak penting. Nggak penting. Nggak pernah diumumkan. Ini luar biasa. Yang kedua, beriman kepada airline. Ya toh? Ya kan di internet ada ini 10 perusahaan penerbangan yang terburuk. Nomor 1 Air India ternyata suara. Saya ada di Google. Nomor 1 saya lupa. Nomor 1 itu Air India. Bagus. Nah, orang pasti cari ya. Ingat waktu kecelakaan Air India yang selamat posisi nomor 11A. Nah, ternyata di Amerika pernah kejadian 11A juga. Akhirnya berapa hari kemudian ada orang ribut di bandara India karena mau cek posisi nomor 11A cuma 1. Berita enggak sih saudara ini? Pertanyaan itu drama Korea. Aduh. Ini berita gitu loh. Saya ini sibuk, tapi tetap dengar berita supaya tahu. Maka itu kalau saya nggak tahu berita nggak mungkin saya bisa ngajar seperti ini. Hebat. Baru yang ketiga, kita beriman kepada pilotnya. Jadi begini loh ya. Jarang ada yang takut di pesawat, rugi takut di pesawat. Begitu kita duduk, masuk, kira atau kanan? Cepetan, kira atau kanan? Kanan. Semua sama tuh, cepetan. Oh, berarti lama nggak naik pesawat itu lupa pasti ke kanan. Mungkin nggak? Boleh nggak saya ke kiri dulu? Mau kenalan pilot. Saya mau tanya dia lulusan mana, sudah punya berapa ribu jam terbang, pernah kecelakaan, diizinkan. Kenapa? Tidak terlarang, nggak ada penting. Urusan apa? Ya. Kamu sudah beli tiket itu. Tahu nggak kalimat ini? Artinya begitu kita duduk, pasang sabuk, kita tuh ngomong seperti ini. Pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Loh, betul atau tidak? Mau pilih duduk dekat jendela, kok nggak tahu ini sampai mana. Serius ini saudara. Dan tetap tidur juga, itu pesan. Walaupun ada tubulan, gitu, santai. Hendaklah ayo sama.
Saya akan cepatku bernamaku dalam iman yang telah diajarkan kepada saya. Maka dengan kalimat ini, kalau masih ada orang mengaku murid Yesus, orang Kristen, anak Tuhan, imannya membeli. Tahu kata membeli? Imannya kayak ubur-ubur, gak ada kekuatan apa. Berarti lupa akan pengajaran firman. Bisa jadi cuma apa? Jangan makin lupa. Hoffnungsvoll. Jangan imperfect. Nee, slag daar. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Itu cuma lebih mudah. Lebih bagus. Ini Ustaz. Kita sudah mau habiskan dulu bulan Juni, cepat enggak ya? Duh, cepat sekali Pak. Ini ya 7 ya, 7. We are bound in the end. Sesuatu yang Kristus fast for wounds their blood. Ya. Undur exodus van de man geschreven zijn. Houd het vast aan dem glauben. Dan fastnya sekuat apa, sekokoh apa, seteguh apa. Ada enggak yang membuat kita ragu-ragu? Saya beri pertanyaan, tapi jangan di sini. Manusia ini psikologis. Kalau sedang sakit dan datang ke dokter yang dikenal, ini psikologis. Belum didiagnosa, berarti sudah diberi obat belum? Tapi psikologis berkata, baru melihat dokternya 70% sudah sembuh. Fakta itu. Betul tidak? Kenapa? Percaya dokter. Dari nenek saya dokter ini, maka selesai cucunya. Nah, maka itu pertanyaannya. Sekian tahun saya mengaku murid Yesus. Sekokoh apa iman kita? Ini luar biasa. Maaf, saya cuma cerita saja. Mudah-mudahan ingat ya, intermezzo. Saya tanggal 26 Maret itu berangkat ke Amsterdam. Ya, tiba 27 langsung ada pertanyaan. 28, terus 29 itu Minggu malam saya ke Italia, ke Milan. Ada pernikahan tanggal 30. 2 hari di sana, 3 hari, lalu kami ke Roma. Diajak jalan-jalan ke Pisa, ke Roma. Udah, balik ke Belanda lagi, saya lupa tanggal berapa. 4 hari di Belanda, balik. Langsung ke Paris. 3 hari di Paris. Balik lagi ke Belanda. Lalu ke Prague, ke Poland, ya ke Dresden, ke Hungaria, bentar sama anak sendiri. Balik ke Belanda lagi. Berapa hari kita mau jalan berapa ribu? Sebenarnya enggak. berapa? 3.000 kilometer. Enggak. Di Belanda. Berapa hari? Terus ke Jerman. Ya, kesini juga waktu itu. Tapi saya tidak ikut. Itu April masa. April ya, langsung ke Munchen. Nah, tanggal 30 April saya balik ke Indonesia. Tiba 1 Mei. Tanggal 2 ada seminar, tanggal 3 ada seminar, tanggal 4 itu hari Minggu, 2 kali ibadah. 4 Mei Minggu malam saya pulang ke Papua. Nyampe tanggal 5, tanggal 8 bersama istri saya kami ke Surabaya, tanggal 9 Surabaya. Tanggal 10 ke Kediri, 11 ke Bojonegoro sampai 12, 13 saya balik ke UK, ke London. Ada pernikahan lagi di sana. Seminggu di London, tanggal berapa itu? Terus saya ke Belanda. Dari Belanda 9 hari saya balik ke Indonesia.
Terus Indonesia 4 hari, saya ke Amerika. Putar lagi. Balik terus begitu. Kira-kira kalau saudara dengar jadwal perjalanan gini, saudara mikir. Saya tanya, ini saya nggak mau nungguin sampai hari ini, tanyakan. Hari kami nanti, Pak, saya balik tanggal 30 Juli, 29, 30 itu hari Rabu, ya, ketika 31 nyampe, tanggal 1 Agustus kami ke Bali. Apa pernikahan? Sampai tanggal 4 ke tanggal 4 sebentar itu saya ke Bali Papua. Terus ke Samarinda, balik ke Papua lagi. Aku selesai. Selalu bisa tanya. Terus itu saya tuh nggak mau ada satu pun hari yang saya kosong untuk saya istirahat. Karena buat saya ada banyak orang yang perlu Tuhan. Saya nggak mau santai. Dan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Maka saya tanya, saudara mendengar jadwal saya seperti ini langsung mikir apa? Jangan mikir capek. Saudara saya capek. Ini 2000 saya di perjalanan. Karena ini firman saya tahu siapa pemilik saya. Dan itu sungguh-sungguh kemuliaan. Umurnya hampir 70. Dan Tuhan berikan anugerah seperti ini. Begitu saya ingin kesaksian ini, hidup di tema. Untuk kembali terima kasih di tema yang luar biasa. Jadi kalau saudara bisa beriman kepada dokter yang bisa mati, kalau saudara bisa beriman pada pilot yang nggak mau kenal, menghina dia nggak? Kalau kita nggak beriman kepada dia, ini sampai di mana? Terus, ya, dan hendaklah hatiku bagaimana? Melimpah dengan syukur. Udah pasal itu. Apa arti kata berlimpah dengan syukur? Ada arti yang luar biasa. Kapan kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Bapa? Apa? Waktu kita kenal dia dan beriman. Lu ya tidak. Kalau kepada dokter keluarga itu saudara kenal. Tapi pada pilot nggak kenal, tapi percaya juga. Berarti ilustrasi. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu dia pemilik Tuhan. Ini cuma cerita. Karena sampai di Singapura diberitahu kemungkinan bakal Pak bisa itu. Wah, bisa telepon nama saya. Pinjam batik ini berarti ini nggak dapat pernah ketinggalan. Tapi nas tadi bawa. Dan saya nggak beritahu yang lain. Begitu alat-alat itu semuanya di dalam koper itu. Jadi saya santai sekali. Nggak pernah takut apapun, nggak pernah khawatir juga nggak. Oke, sebelum saya selesaikan, ada yang mau tanya? Satu orang, dua orang, cepat. Saya senang kalau ada yang diskusi. Ya, orang Jerman suka diskusi. Kalau tanya yang mana juga. Saya orang di Jerman. Ayo, pakai cara Jerman. Ditanya, apa itu ada sama kamu? Saya senang sekali. Waktu saya hampir setahun di Jerman tahun 83 ke 84, saya paling suka itu menghadapi orang-orang humanis. Pada ketemu nggak orang humanis? Itu kalau ngomong nyalakan Tuhan hebat. Saya senang ketemu mereka. Supaya apa? Saya mau belajar juga. Tapi puji Tuhan sampai hari ini untuk Tuhan ya, saya belum pernah kalah kalau ketemu orang humanis. Karena Roh Kudus bisa nih. Contoh ya,
Satu perdebatan yang ngeri itu, coba bacakan Malaki, buka Malaki 2:16. Mulai sedih, dikeroyok 4 orang rumahnya suatu saja di surga. Kami makan siang, 3 orang Indonesia, 1 orang Jerman. Nah, mereka sebagian punya di Tübingen, ya, itu sekolah Alkitab, sekolah teologi yang ngeri. Malaki 2:16. Oh, Sebab aku baca membenci perceraian. Firman yang Tuhan Israel. Ja. Den Herr, den armen Gott Israel, sagt ihm hasse es hasse benci, bukan tidak suka. Masih dijebak 4 orang Romanis. Bapak tahu, ternyata Tuhan ini sadis dan tidak humanis dalam hal apa? Mereka bilang, kalau ada 2 orang satu rumah sudah gak cocok. Waktu mereka menjelaskan, logika saya menyetujui betul. Kalau sudah ada 2 orang serumah gak cocok dan dipaksa tetap serumah, manusia ini ketika mereka menjelaskan itu, tidak ada satupun yang saya bisa bantah. Benar. Tapi saya percaya Papa kita nggak salah. Tiba-tiba masuk sebuah pertanyaan. Ini saya bersyukur. Oke. Pertanyaan saya. Apakah orang menikah itu pasti bisa cocok? enggak. Bisa ngomong. Jadi gimana? Nah, kalian percaya doa Papa kami enggak? Ya, itu kan fondasi. Ampunilah. Kesalahan, ampunilah. Nah, jadi kalau enggak cocok, itu harus mengaku. Karena kalau kita, saya berkata kita enggak menikah lagi, memang ganti orang, suami ganti, istri ganti. Tapi saya tanya, jawab baik-baik ya. Saya nggak mau mempengaruhi. Yakin nggak ada masalah seperti yang dulu? Pasti ada masalah. Ya sudah. Akhirnya bilang, makanya nggak usah ngomong itu lagi. Nggak bisa diperdebatkan. Ini, ayo tanya cepat. Sudah, 5. Indonesia sudah 10. Ada yang mau tanya cepat. 1 orang, 2 orang. Di Jerman, di orang kopi Bekasi aja. Ayolah, saya senang kalau ada ngajak diskusi. Ya silakan. Nanti saya mau bertanya kembali ke yang pertama. Gak apa-apa, ada telepon nggak? Atau kesini aja supaya bisa dengar suara ke belakang. Atau ya, silakan. Tadi Bapak bilang bahwa siapakah yang ditunggu binatang Atau manusia. Ya. Terus saya bisa mengerti tadi karena memang manusia diberikan pikiran, kebebasan sehingga dia juga kalau ada sesuatu reaksinya agak gitu ya. Gak apa-apa. Ya. Dengan binatang, kalau menurut saya mungkin saya terlalu, kan dia nggak punya suara, ya kan? Dia juga mungkin kalau saya pikir kalau dia punya suara dia juga akan, loh Tuhan kok begini gitu. Tapi kan dia diciptakan dalam kodratnya sebagai binatang dan manusia diciptakan sebagai kodratnya sebagai manusia. Dan yang setahu saya juga bahwa manusia itu adalah ciptaan tertinggi dan serupa gambar Allah. Ya, jadi saya kurang paham ya bagaimana binatang. Oke, saya jawab soal waktunya. Saya tanya, walaupun mereka tidak bisa bicara, bisa melawan nggak? Lu coba yang bicara. Kalau tuh nggak bisa ngomong, bisa melawan nggak? Nah, tapi mereka melawan nggak?
Tidak. Tidak. Jadi walaupun nggak bisa bicara, tapi mereka nggak melawan. Maka itu waktu saya beri contoh gerhana tadi, mereka, loh, cepat sekali sudah malam lagi. Jadi mereka tidak bersuara, tapi cuma nggak melawan ikut. Oke, bisa dimengerti ya. Tapi kan kita sudah nggak bisa memprediksi bahwa pergerakan mereka itu apakah melawan, ya? Karena Ibu, Iya. itu tuh kalau kita susah diinterpretasi. Oke, saya tanya lagi. Itu Ya, ya. oke. Ibu lihat migrasi burung-burung, migrasi tahu? Kalau musim winter di utara, mereka terbangnya ribuan kilometer pesawat. Jujur, capek nggak? Bahaya nggak? Lu coba jawab dong. Tapi mereka berangkat. Kalau mereka tinggal, mereka mati. Jadi mereka itu nggak pernah melawan. Oke, saya bisa ngerti ya. Tapi seperti di sini ada Gewon Hai. Ya. Bergeser. Iya sama. Banyak hal yang bisa memprediksi akhirnya. Tapi secara pengertian saya dalam Alkitab ya, bahwa kenapa manusia itu selalu memberontak mengatakan tidak. Karena saya juga baca di Alkitab bahwa kecenderungan manusia itu memang melawan Allah. Iya, binatang tidak. Tapi saya kurang setuju kalau manusia itu bisa dibandingkan dengan hewan. Maksudnya, Oke, Ibu coba buang konsep. Karena Ibu tersinggung. Saya tanya, manusia atau binatang lebih pintar? Manusia. Binatang. Oh, pintar. Mereka itu nggak pernah sekolah arsitek. Tapi sarang burung hampir nggak pernah jatuh. Diikat nggak waktu mereka buat sarang? Enggak. Oke. Burung punya sarang di pohon-pohon. Kita bisa berkata, oh jenisnya pohon itu lain. Oke. Tapi para daun hijau semua. Pernah nggak mereka salah pulang? Kok balik lagi? Itu sampai nanti saya masih mencari. Mereka menandai apa? Kita ini pakai GPS masih bisa kesasar. Ibu saya nandai, ibu nggak apa-apa. Kalau nggak setuju, tapi ini iman saya. Mereka itu jauh lebih pintar. Ada burung-burung tertentu kalau buat sarang itu diracun. Ya, itu luar biasa. Hampir semua mereka kalau punya anak, ya sampai 5 menit langsung lari anak orang umur 5 tahun jangan suruh ngaduk susu sendiri, maknya yang goblok. Ya betul atau tidak? Binatang itu lebih hebat. Mereka, oke, saya beritahu lagi. Logikanya manusia atau binatang yang perlu pemimpin. Logika. Manusia. Logika. Binatang, karena mereka dianggap bodoh. Lu ya atau tidak? Tapi faktanya, apakah di dunia binatang pernah ada wal? Jawab. Pemilihan umum. Dunia binatang nggak ada. Tapi jujur, siapa lebih teratur hidup? Saya tanya. Binatang. Siapa lebih teratur dan tahu aturan? Ya jawab, saya tanya. Siapa ibu ini? Siapa lebih teratur dan tahu aturan? Mereka atau kita? Binatang. Mereka. Kita ini milih sendiri, ribut sendiri setelah dipilih. Ibu, coba cerna. Ini luar biasa. Maka itu Alkitab penuh dengan firman. Belajarlah kepada buaya, belajarlah kepada pelanduk, belajarlah kepada semut, belajarlah kepada burung. Belajar. Itu perintah. Binatang itu kalau sudah kenyang, beri makanan mereka suka, dimakan tidak.
Dilirik aja. Kalau kita bungkus. Ya serius betul tidak. Kita ini anak. Loh kok nggak percaya? Iya kan? Banyak hal. Saya bisa cerita sampai pagi tentang dunia mereka. Ayo berdagang. Kenapa? Bungkus prospektur organisasi. Manusia itu kan manusia. Binatang nggak punya. Karena mereka nggak punya kantong, nggak punya tulisan, nggak punya lemari, nggak punya foto. Maka itu nggak disimpan. Habis, nggak habis ya. Kita kasih yang lain. Ini ada apa? Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada semua. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang. Cadat. Maka itu kenapa kita berkata laki-laki akan keluar dari rumah orang tuanya bersatu dengan istrinya. Karena mama mertua sampai zaman kapanpun nggak bisa kumpul mantu perempuan. Satu dapur nggak bisa dua koki. Maka itu kalau saya konseling pernikah, saya tanya, "Kau punya apa?" Walaupun nggak bangun sendiri sewa, mau pinjam mau kontrak, pokoknya istrimu tidak boleh kamu bawa masuk ke rumah orang tua. Itu artinya. Belajar dari burung, ternyata nggak ada burung yang berani kawin kalau nggak buat sarang dulu. Ini luar biasa. Maaf pada waktu ya Bu, tapi bukan. Satu lagi, yang mau tanya, nanti dulu kalian. Ya, yang belakang Erik. Erik dulu. Kalian, ayo langsung. Saya mau tanya tentang ketaatan ya. Saya pengen tahu ketaatan yang Tuhan mau itu kayak tadi kan Pak Daniel udah sebutin juga. Contohnya kita berdoa pagi siang sore malam itu bukan itu yang Tuhan mau. Tapi apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai ketaatan yang Tuhan? Iya, gini aja. Kalau saudara warga negara Jerman taat kepada pemerintah dengan yang tertulis, ya. Maka itu Alkitab ini disebut buku hukum. Doa pagi siang sore malam nggak ada. Itu gereja yang ada. Nggak usah. Jadi yang tertulis, jangan membunuh, ya sudah. Ampuni musuhmu, ya sudah. Jangan pelit, itu aja taat. Nah, jangan kita taat kepada hukum yang kita belum tahu. Yang kita tahu, kita lakukan. Jelas ya? Gak usah takut. Tapi gimana cara saya tahu? Ya baca, itu lagi. Saya tahu hukumnya. Ya tahu. Kalau saudara nggak baca nggak tahu. Ibu kenapa? Saya mau tanya, apakah binatang itu mempunyai jiwa? Jiwa punya, kadang punya pikiran, kalau nggak punya. Ya, nah, di sini saya mau tanya, ketika kita diciptakan oleh Allah, ya, dan Allah mengembuskan roh. Iya. Berarti secara kita tidak jauh lah manusia itu lebih tinggi. Jelas, itu ya. Yang bertanya langsung aja. Yang saya mau tanya, kenapa Bapak bisa bilang bahwa binatang itu lebih murah? Ya, apa? Ya karena mereka nggak punya pilihan dalam hidup. Itu masalahnya. Mereka itu nggak bisa milih. Maka itu binatang itu, bacakan Kejadian 27 bukan. Binatang itu dari dia bisa makan sampai dia mati, menunya sama atau ganti? Sama. Jawab coba. Sama atau ganti? Sama. Nah, suami nggak bisa makan masakan sampai hari ke-5. Bisa nggak? Loh, betul tidak? Nah, jadi mereka itu nggak punya pilihan. Mereka hidupnya begitu. Ikan yang di air, burung yang terbang. Kalau manusia bisa mau tinggal di mana? Bebas. Ibu maaf ibu, kalau ibu teruskan agak capek nanti ini. Soalnya percaya mana kita bilang begitu. Binatang itu lebih nurut karena nggak punya pilihan dalam hidup. Kita ini punya banyak pilihan. Ini bedanya. Oke, yang penting ibu percaya kita bisa melawan Tuhan. Ya sudah binatang. Contoh, mereka dalam hal kawin saja, mereka tahu spesiesnya mana.
Begitu nggak ada babi birahi sama kucing, atau anjing birahi sama kuda, nggak ada. Manusia kurang ajar. Ya, jadi manusia. Ketika itulah yang betul membentuk manusia itu dari bibit tanah. Nah ini sama. Daging binatang dari bibit tanah. Dan mengembuskan nafas hidup dalam hidupnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Nah binatang bukan makhluk hidup, karena mereka bisa mati. Kalau kita nggak bisa mati, roh kita ibu jangan diperpanjang, dia nggak pulang-pulang. Pokoknya ibu percaya firman. Jelas? Tepuk tangan buat diri sendiri. Pagi masih lanjut, namanya masih sama. Masih ada banyak orang yang di rumah juga yang belajar untuk bertumbuh terus dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.